Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi qala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-qail man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Kepada seluruh umat Islam dimanapun berada, kami atas nama pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda menyampaikan sedikit apa yang kami mampu tentang pengetahuan seputar puasa Ramadan. Bahwasanya puasa Ramadan adalah merupakan salah satu rukun Islam dan diwajibkan bagi siapapun umat Islam yang mampu untuk mengerjakannya. Dalam arti bagi yang punya halangan ataupun udzur boleh meninggalkannya dengan syarat harus mengqadha. Allah telah menegaskan wajibnya puasa Ramadan dalam kitab suci Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian semuanya dan umat-umat yang sebelum kalian mengerjakan puasa Ramadan agar kalian semuanya menjadi orang yang bertakwa. Di dalam ayat ini ditegaskan bahwasanya puasa itu memang diwajibkan, tidak boleh ditawar-tawar. Tidak karena kerepotan apapun, tidak karena halangan apapun, kecuali halangan ataupun kerepotan itu memang betul-betul udzur yang syar'i sehingga boleh meninggalkan dengan syarat harus mengqadhanya. Puasa Ramadan kenapa wajib? Karena dalam hidup 1 tahun itu kita diberi kesempatan oleh Allah untuk merehatkan atau membuat badan ini biar bisa istirahat, tidak banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang mana pada saat ini karena kebanyakan makanan orang-orang itu mudah sakit, rawan terkena penyakit yang berat-berat. Oleh sebab itu, termasuk hikmah daripada puasa adalah mensehatkan badan. Nabi Muhammad juga telah bersabda, sumu tasihu, puasalah kalian semuanya maka akan menjadi sehat. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, kenapa kita harus puasa? Agar perut kita ini bisa lepas dari makanan-makanan yang kurang sehat. Dalam 1 bulan penuh kita disuruh puasa agar kita terbebas dari penyakit yang disebabkan oleh makanan. Itu yang pertama. Sehingga ketika orang itu sudah mampu mengerjakan puasa dalam 1 bulan penuh, untuk persiapan hidup selama 1 tahun, insya Allah akan dapat menjalani dan melewati hidup itu dengan sehat. Kaum muslimin rahimakumullah, kata-kata Ramadan itu diambil dari kata Romado yang artinya panas. Jadi orang yang puasa Ramadan itu identik tubuhnya ada rasa suhu panasnya, ada suhu panasnya. Terkadang waktu puasa pertama kali itu berat, panas, karena memang ketika kita puasa tubuh kita terbakar oleh nafsu yang kita lawan sendiri. Makanya dalam puasa 30 hari itu terbagi menjadi 3. Yang pertama awalnya adalah rahmat, tengah-tengahnya adalah maghfirah, yang terakhir adalah itqun minan nar, dibebaskan dari api neraka. Sebagaimana sabda Nabi, Ramadhanu awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun
wa akhiruhu itqun minan nar. Untuk 10 hari yang pertama kali dari bulan Ramadan, kami mengajak semua umat Islam memperbanyaklah membaca Al-Quran. Lebih-lebih ada sholat sunat yang terkhusus dalam bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih. Di dalam 10 hari yang pertama kali, kita harus benar-benar menggunakan kesempatan itu untuk memperbanyak ibadah. Selain siangnya puasa, di malam harinya kita gunakan untuk tarawih, jangan sampai kita tinggalkan. Ini kesempatan yang luar biasa. Jadi kenapa dikatakan awalu rahmatun? Rahmat itu artinya belas kasih atau sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan namanya Ramadan yang saya sebutkan tadi, Ramadan panas. Maka 10 hari yang pertama di Ramadan, kalau kita bisa melewatinya, maka kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, kemudian di malam hari setelah Ramadan, setelah tarawih, kita disunatkan untuk mengerjakan sholat witir. Diusahakan sholat tarawihnya pun dengan berjamaah, jangan sampai sholat sendiri-sendiri. Setelah tarawih dilanjutkan dengan sholat witir 3 rakaat, kalau bisa juga berjamaah. Kemudian setelah sholat witir diusahakan juga membaca Al-Quran, kalau bisa 1 juz setiap malam. Genap 1 bulan hatamlah 1 Al-Quran penuh atau 1 mushaf. Kemudian di siang harinya selain kita puasa, walaupun ada hadis bahwasanya naumus shaimi ibadatun, akan tapi akan lebih baik jikalau kita ini mampu untuk menambah kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang bermanfaat. Barangkali yang masih mampu bekerja tetap harus bekerja karena memiliki kewajiban untuk mencukupi kebutuhan orang tuanya. Kalau harus di kantor, ya harus berangkat di kantor. Kalau harus belajar di sekolahan, juga harus tetap belajar di sekolahan. Jangan sampai karena alasan puasa sehingga meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam 10 hari yang pertama, bagi orang yang mampu, ini juga tantangan tersendiri, yaitu dia harus memperhatikan sanak saudara dan tetangganya, kaum muslimin semuanya. Barangkali ada yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan makan bukanya atau untuk tarawihnya, kita bisa menyisihkan untuk membantu mereka makan buka puasa. Karena ketika kita mampu, kemudian peduli dengan kaum muslimin yang lain yang tidak mampu, kita memberikan sedikit untuk berbuka puasa, itu pun mendapatkan pahala yang tersendiri. Dalam ibadah Ramadan itu banyak sekali fadilah-fadilah yang sudah diterangkan di dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis. Ada hadis yang menyebutkan bahwasanya Ramadhanu syahru ummati, Ramadan adalah bulan umatku. Karena di dalam Ramadan itu umat Islam memang betul-betul menggunakan kesempatannya untuk memperbanyak amal ibadahnya, untuk menggunakan waktunya sepenuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sholat-sholat sunat, dan lain sebagainya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah ketika 10 hari yang pertama di bulan Ramadan, kita juga mendorong anak-anak kita, anak-anak didik kita, saudara-saudara kita yang tadinya belum sempat untuk mengerjakan puasa ketika sudah usia tamyiz, nisbatnya anak kecil sudah usia 7 tahun, mari kita latih untuk mengerjakan puasa. Kita dorong, kita kasih penjelasan bahwasannya dengan puasa, insya Allah anak tersebut akan menjadi anak yang mandiri. Kaum muslimin rahimakumullah. Selain menjadi anak yang mandiri, kalau kita menjelaskannya bahwa anak kecil pun mampu mengerjakan
ibadah puasa, maka besok dewasanya akan menjadi orang yang mandiri. Itu juga perlu kita tekankan kepada anak-anak. Kalau perlu kita mengasih hadiah, dikasih support, nak, kalau kamu mampu puasa Ramadan minimal 10 hari, kamu akan ayah belikan hadiah baju baru, ayah akan belikan hadiah tas baru, ayah akan belikan hadiah sepatu baru, dan lain sebagainya. Biarpun di situ kesannya ada iming-iming untuk beramal, akan tapi akan mendorong anak tersebut mampu mengerjakan ibadah fardu. Untuk masalah hadiah tidak jadi soal, karena yang dicari adalah natijahnya, buahnya. Setelah anak tersebut terlatih untuk puasa, insya Allah dewasanya pun dia akan giat, tidak malas-malas untuk mengerjakan ibadah puasa. Kaum muslimin rahimakumullah. Ketika kita melihat di sekitar kita banyak orang dari kaum muslimin yang belum puasa, kita juga harus ikut prihatin. Kita harus memikirkan bagaimana kaum muslimin yang di sekitar kita itu juga ikut mengerjakan ibadah puasa. Akan tapi kita tidak boleh omong yang jelek-jelek kepada mereka. Kita punya tugas amar ma'ruf nahi mungkar memang. Tapi kalau kita ingin menegur mereka, kita harus menegur. Disarankan puasa, kita sarankan agar mereka tetap mau mengerjakan ibadah puasa. Walaupun toh nanti mereka tidak mau mengerjakannya, minimal kita sudah amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan mereka untuk mengerjakan ibadah puasa. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita sudah bisa lepas atau selesai mengerjakan 10 hari yang pertama dari bulan Ramadan, kita melangkah 10 hari yang kedua. Ini jaminannya adalah mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi yang terpenting dan paling penting adalah kita bisa mengerjakan 10 hari yang pertama dari bulan Ramadan. Karena memang godaannya luar biasa. Godaannya luar biasa. Kita banyak melihat makanan yang enak-enak, minuman yang segar-segar, pandangan-pandangan yang maksiat, itu di 10 hari bulan Ramadan yang pertama. Oleh sebab itu kalau kita mampu menahan lapar, dahaga, menahan mata kita untuk melihat maksiat, insya Allah kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bisa mencapai 10 hari yang kedua adalah mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimahullah. Bagi orang-orang atau saudara kita atau kita sendiri, barangkali dalam 10 hari yang pertama dari bulan Ramadan tidak mampu untuk mengerjakan puasa karena udzur, maka kita boleh tidak mengerjakan dengan syarat kita harus mengqadhonya, harus mengulanginya atau menyaurnya setelah bulan Ramadan selesai, karena itu merupakan kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Lantas apabila memang sakitnya itu bisa ditahan karena sakit meriang, karena sakit batuk pilek, saya rasa itu tidak menjadi halangan untuk mengerjakan ibadah puasa. Banyak sekali yang punya alasan, saya tidak mau puasa, saya tidak mau sholat, saya tidak mau ikut tarawih, saya tidak mau witir, alasannya cuma sakit flu, sakit pilek. Itu tidak alasan untuk boleh meninggalkan ibadah puasa. Kaum muslimin rahimakumullah, maka dari itu saya mengajak kaum muslimin yang ada di Bojonegoro untuk memperhatikan betul puasa Ramadan, dan kami sarankan kepada teman-teman siswa yang lulus dari tingkat SLTA atau sederajatnya yang ingin mengikuti sekolah ke tingkat lanjutan, tingkat atasnya, saya sarankan untuk ikut meraih pendidikan
di Unigoro Bojonegoro. Pak, insya Allah di Unigoro sudah disiapkan fasilitas-fasilitas yang sudah modern. Dan kami juga mengetahui bahwa output atau keluaran dari Unigoro memang bermanfaat di masyarakatnya masing-masing, dibutuhkan di masyarakatnya masing-masing, bisa menularkan ilmu yang diperoleh dari Unigoro untuk disalurkan di masyarakatnya masing-masing. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.